Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Weh, aga je cerita ko HP sapo. Masapa-sapa berita kak. Miguel ada berita nasihat tahu deh di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawang. Engke sih berita baru. Weh, aja na sembara berita tak baca sapo. Apalagi je mangkok ko media sosial deh. Dek na risa makada politika sumber berita na. Aja mana berita berita baca. Ya rega hoax. Weh, manang ke sapo. Jadi teki pale wadi sapa berita ke makute. Weh, aja na tama bela sapa berita. Ya komelo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Ya. Tau kabawan ni portal berita na RRI. Oh, manang ka di RRI wasia radio mi RRI. Itu RRI Makokwe tania bawa radio. Beh. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id. Baik. Nah, itu bisa sapo. Ya, kamu ketepale lebih ko berita na rri.co.id baca pasti terjamin nih. Mana salah ada sapo. Pasti terjamin. Kebenaran nannya terpercaya. Apalagi portal berita rri.co.id makanjai tampilan na. Magampang diakses. Ya. Lengkap tuh berita na boleh di daerah-daerah. Napa engkau tuh berita nasional makuto paru berita internasional na. Weh, magelo pedi. Luar biasa memang RRI. Mapamulai makokwe update informasi ta melalui portal rri.co.id. Suara indah, drama penuh cinta, damai jiwa, tulus terasa nyata. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Gaya budaya alam katulistiwa. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi.
Nusantara Pagi masih bersama Anda. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat budaya, saat ini kita sudah terhubung dengan narasumber kami ya. Beliau adalah Profesor Dr. Gusnawati M. Hum selaku Ketua Departemen Sastra Daerah Fakultas Ilmu Budaya Unhas ya. Hari ini kita di program Musik Budaya masih melanjutkan persamaan kita di part 1. Mengangkat tema tradisi Masyara dalam budaya Bugis Makassar. Saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Profesor Dr. Gusnawati M. Hum. Ibu apa kabar, Bu? Alhamdulillah. Ini suara masih serak-serak basah. Iya. Akibat mungkin baru-baru lebaran. Oh baru, iya. Kemarin mudik kemana, Ibu? Tidak mudik, Tidak ada mudik. sedikit acara. Ya, Oh iya. termasuk acara Masyara juga. Ya sekali lagi mohon maaf lahir dan batin, Ibu. Sama, Iya. ucapan yang sama dari saya Amin, untuk amin. RRI. Iya, terima kasih sebelumnya Ibu sudah meluangkan waktunya bersama kami hari ini, Ibu. Mohon izin. Tentu saja, Iya. Alhamdulillah saya juga merasa sangat bersyukur Amin, dipanggil. amin. Iya. Nah, Ibu, hari ini kita mengangkat tema besar adalah tradisi Masyara dalam budaya Bugis Makassar. Mohon izin Ibu boleh jelaskan apa ini tradisi Masyara dalam budaya Bugis Makassar, Tabe? Terima banyak atas kesempatan ini. Saya ingin membicarakan sedikit tentang tradisi Masyara ini. Tradisi Masyara ini sungguhnya adalah sebuah tradisi yang masih berlangsung sampai sekarang. Walaupun sesungguhnya ada sedikit perubahan dan tentu saja tantangan ya. Ya, jadi saya mulai dulu dari istilah Masyara. Iya. Masyara itu sendiri berasal dari bahasa Arab ziarah yang artinya mengunjungi atau mendatangi. Nah, kata ziarah itu dalam proses adaptasinya ke dalam bahasa Bugis dan Makassar itu mengalami proses yang disebut sebagai fonetik ya, ilmu fonetik, ilmu bahasa. Yakni dalam bahasa Bugis itu kan ada apa namanya morfem aktifnya namanya ma. Jadi kan ziarah tadi sudah mengandung kata mengunjungi. Nah, kalau dalam bahasa Bugis itu masyara. Jadi diberikan proses tambahkan awalan ma yang artinya aktif. Jadi masyara yang berarti kegiatan mengunjungi atau berziarah. Nah, karena kata ini dari bahasa Arab, ini menunjukkan bahwa pengaruh Islam ya sangat kuat dalam tradisi ini. Meskipun demikian, tradisi Masyara itu sebetulnya merupakan praktik menghormati leluhur sendiri yang sudah ada sebelumnya sebelum masuk Islam ya di Sulawesi Selatan. Jadi dalam konteks budaya Bugis Makassar itu dulu Masyara merujuk pada tradisi mengunjungi makam ya. Jadi merujuk pada tradisi mengunjungi makam leluhur dan itu kita lihat dalam praktek-prakteknya sekarang bahwa dalam waktu-waktu tertentu mengunjungi makam ya. Nah, kemudian setelah itu mengunjungi makam atau kerabat ya, nenek misalnya yang telah meninggal dunia. Dan ini bukan sekedar kunjungan fisik ke makam saja,
tentu saja mengandung dimensi spiritual dan sosial yang mendalam bagi masyarakat. Nah, dengan demikian masyarakat itu merupakan wujud penghormatan ya kepada arwah leluhur dalam bentuk pelestarian hubungan antara yang masih hidup dan yang telah meninggal dunia. Gitu ya. Jadi setelah masuknya Islam pada abad 17, tradisi ini mengalami akulturasi dengan nilai-nilai Islam ya. Jadi praktek-praktek yang dulu yang dianggap bertentangan dengan akidah Islam perlahan dimodifikasi ya. Akan tetapi esensi penghormatannya kepada leluhur tetap dipertahankan. Jadi ada beberapa hal yang dimodifikasi yang tidak sesuai lagi misalnya. Nah, tentu saja di dalam proses adaptasi ini ulama dan cendekiawan lokal sangat berperan ya dalam proses ini. Mereka memastikan bahwa tradisi masyara itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan dalam hal ini yang tadinya mungkin orang-orang berkunjung ke makam ada mantra-mantra yang mungkin bahasa-bahasa apa ya yang sulit Leluhur dipahami ya. maknanya Bahasa ya. leluhur mungkin Bu. Ya, mungkin lah leluhur yang sulit dipahami atau bahkan mungkin ada yang kayak semacam menyembah ya, menyembah persembahan sehingga hal itu dihilangkan. Jadi unsur pemujaan terhadap arwah itu menjadi bukan lagi semacam itu, tetapi itu menghubungkan sebagai penghormatan kepada yang sudah meninggal dan yang masih hidup. Jadi ini merupakan salah satu contoh harmoni antara kearifan lokal dan nilai-nilai agama yang berhasil dipertahankan oleh masyarakat Bugis Makassar. Nah, Ibu kemudian seberapa pentingkah kegiatan atau ritual ini harus dilakukan? Ya, tentu saja sangat penting karena kan ini memiliki dimensi-dimensi spiritual ya. Walaupun tentu saja ada namanya adaptasi karena dengan berkunjung ke makam itu kan itu juga merupakan suatu media untuk mengingat bahwa manusia itu akan mati ya, bahwa manusia itu akan tidak ada ya. Jadi ini penting ini dilaksanakan untuk kesombongan-kesombongan bisa diredakan ya, dihilangkan bahwa kita tidak hidup secara terus-menerus tapi kita akan kembali kepada Halik ya. Dan waktu pelaksanaannya kita lihat kita lihat itu di sebelum masuk bulan Ramadan ya. Kita lihat banyak orang yang ke makam ya, sebelum beberapa hari sebelum memasuki bulan Ramadan. Ini diyakini sebagai bentuk permohonan maaf ya kepada leluhur dan sekaligus persiapan spiritual sebelum menjalankan ibadah puasa. Yang kedua biasanya menjelang atau sesudah hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Kalau ketika sesudah misalnya Idul Fitri atau Idul Adha seperti yang baru-baru lewat itu sebagai berkah ya, sebagai berbagi kebahagiaan bahwa kita sudah melewati bulan Ramadan ini dengan baik ya, dan selanjutnya berbagi kebahagiaan itu ini menjadi ajang ya. Jadi ketika sebelum dan sesudah bulan Ramadan itu ketika ini. Nah, Ibu tadi sempat menyinggung ya bahwa kegiatan ritual ini bisa dilaksanakan juga setelah Ramadan begitu ya. Nah, apa makna yang begitu spesial? Adakah makna yang begitu spesial ketika ritual ini kita laksanakan di bulan Ramadan atau setelah
melewati atau selesainya bulan Ramadan. Tabe Ibu. Ya, tadi kan kita tahu semua bahwa Idul Fitri atau Idul Fitri itu kan adalah hari kemenangan ya, Iya, iya. hari kebahagiaan setelah kita menjalankan proses bulan puasa sebulan penuh. Setelah kita menjalani berpuasa selama sebulan penuh, Iya, iya. saja di akhir waktu berpuasa itu adalah suatu yang menjadi kebahagiaan tersendiri, merupakan suatu perayaan untuk kita semua, dan dengan demikian mengunjungi makam pada hari tersebut merupakan juga suatu momen berbagi kebahagiaan. Ya, jadi bukan hanya kita yang hidup, tetapi mengingat di hari yang spesial itu, Iya. kita juga berterima kepada leluhur. Ya, demikian. Oke, nah. Bahkan di zaman dulu itu ketika orang mau menikah juga, jadi ketika mau melaksanakan Iya. hajat-hajat itu bisa sebelum menikah, bisa juga sebelum merantau, atau bahkan ketika sesudah merantau dan kembali dari perjalanan jauh, ya itu sungguhnya semacam koneksi yang tidak boleh putus antara yang hidup dengan yang mati. Jadi merupakan suatu petunjuk bahwa kita tetap ingat. Ya, walaupun misalnya di dalam Islam juga kan dikatakan bahwa doa yang paling utama itu melalui sholat. Jadi di melalui sholat itu kan tidak ada habisnya maksudnya kita tidak boleh melupakan yang telah pergi itu. Dan kita selalu mendoakan 5 kali sehari dalam semalam. Tapi perilaku fisik, perilaku kita mengunjungi makam sekaligus memiliki makna yang sangat spesifik, bahwa kita tetap mengingat mereka. Ya, itu. Nah, kemudian apa warisan budaya yang apa namanya yang terkandung dalam ritual Masyara ini pada zaman dulu dan pada zaman sekarang yang masih bisa relevan begitu, Ibu? Ya, terima kasih banyak. Jadi sungguhnya warisan yang kita dapat itu adalah suatu koneksi yang kita ceritanya apakah tahu bahwa yang telah pergi itu tetap kita ingat sebagai orang tua kita, ya. Secara nilai sungguhnya tidak berubah, cuma perilakunya yang mungkin sudah berubah. Misalnya dulu orang siapkan dengan sangat baik proses tersebut, misalnya mungkin ada makanan-makanan khusus atau mungkin ada perilaku-perilaku khusus, tapi sekarang sudah tidak lagi dilakukan seperti itu, mengingat kesibukan atau perkembangan teknologi sehingga berubah. Ada yang penting yang Pak Richard yang perlu ditekankan bahwa karena pergi ke makam itu adalah sebuah doa. Jadi ada yang kita harus tetap mengingat bahwa ketika berada di kuburan itu kita harus memberi salam, ya, memberi salam kepada penghuni kubur, ya. Jadi kita harus mendoakan mereka kalau dalam Islam kan, jadi kita memberikan salam kepada penghuni kubur. Kita yang masih hidup ini kan masih dapat berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang telah kembali itu kan bergantung kepada doa-doa kita. Jadi bukan boleh bercanda di sana, tidak. Jadi kita datang di sana dalam rangka membawa koneksi, memperlihatkan koneksi kita bahwa kita akan mati juga, dan awalnya kita memberi salam, yang artinya seperti ini: semoga keselamatan dan rahmat Allah terlimpah kepada kalian, wahai penghuni kubur dari golongan mukmin dan muslim. Kalian telah mendahului kami dan kami insya Allah akan menyusul kalian. Nah, setelah itu, jadi setelah kita memberikan salam, jadi ini kan harus dipahami dengan baik. Kita membaca surah Yasin. Kalau tidak hafal kan tidak apa-apa, membuka Al-Quran, ya. Seperti itu. Kemudian setelah kita bersalam, kita membaca Yasin lengkap, ya.
kemudian kita baca tahlil, ya la ilaha illallah, kemudian bacaan surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas 3 kali, dan surah Al-Falaq 3 kali, dan surah An-Nas 3 kali. Dan kemudian diikuti oleh doa khusus untuk arwah yang disebut sebagai doa kubur. Nah inilah intinya, walaupun dilakukan sesudah sholat, tapi ketika kita mengunjungi, kita mendoakannya, dan yang artinya itu kan, ya Allah ampunilah dia, rahmatilah dia, maafkanlah dia, akanlah tempat tinggalnya, luaskanlah kuburnya. Jadi kita bisa bayangkan kan berapa ya, 1 meter kali 2 meter, 2 kali 1 meter, itu kan sempit sekali, tidak. Tetapi dengan bermohon kepada Allah, walaupun secara fisik kita lihat sempit, tetapi dengan rahmatnya kan diluaskan. Mandikanlah dia dengan air, salju dan embun, bersihkanlah dia dari segala kesalahan, sebagaimana engkau membersihkan baju putih dari kotoran. Ya, bahkan saya juga pernah dengar bahwa kita juga bermohon bahwa terangilah alam kuburnya. Ya. Jadi, karena kan di dalam alam kubur itu adalah tentu saja sangat gelap ya. Tidak ada lampu di sana, tetapi kan dengan rahmatnya almarhum atau almarhumah yang kembali ke hadiratnya itu bahkan bisa tidur nyenyak dan merasa nyaman. Nah, bahkan ada ustaz yang mengatakan bahwa kalau diberikan rahmat yang meninggal itu, maka dia bisa tidur nyenyak seperti pengantin baru. Nah, bagaimana pengantin baru tidur? Ya mungkin Pak Richard tahu ya. Lupa. Jadi nah itu jadi walaupun ada juga sih doa pasalama dalam bahasa Bugis yang pasalama. Nah, tadi Ibu Gusnawati juga sempat ini menyinggung di awal ya, bahwa ketika misalnya kita ke ziarah kubur itu kan harus menjaga lisan dan laku, begitu Ibu ya. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya lisan dan laku kita ini, sehingga jangan sampai ketika mungkin kita bisa melihat suasana terus secara tidak sadar kita mengeluarkan lisan atau mungkin laku kita yang tidak berkenan, begitu Ibu. Iya, ini biasakan spontan begitu ya Ibu, mohon izin. Betul. Iya. Nah, kan kita harus melakukan momen hening ya. Jadi kan ketika berkunjung ke makam kan kita tahu bahwa yang kita kunjungi ini sudah bukan lagi makhluk hidup, dia sudah almarhum, sudah kembali ke hadiratnya. Dan kita harus tentu saja introspeksi bahwa kita kesini bukan untuk bermain-main ya, bukan untuk bercanda. Jadi justru kita berusaha semaksimalnya menjalin koneksi, dan kita sadar bahwa di sana banyak makhluk-makhluk lain juga selain almarhum dan almarhumah. Ya. Kemudian kan nilai filosofis ya, nilai filosofis orang datang ke sana kan untuk menunjukkan bahwa kita datang ke sana untuk menghormati leluhur. Betul. Ya, jadi bukan untuk main, tapi untuk menghormati ya, memperlihatkan yang disebut sebagai sirik napace ya. Kita ke sana untuk memperlihatkan kita ini ternyata inilah keturunan saya, inilah orang tua saya, inilah wujud penghormatan saya. Dan dengan ke sana itu memperlihatkan juga rasa pese di dalam bahasa Bugis atau bahasa Makassar itu pace ya, pese, bahwa kita masih mengingat yang telah tiada itu. Jadi ada rasa di dalam dada kita atau dalam perut itu pese, jadi itu dikenal sebagai itu. Oke. Nah, kemudian apa tantangan terbesarnya Bu dalam tradisi Masiara ini? Ya, itulah seperti kata tadi dalam masalah teknologi ya. Kita ini kan semua ingin serba instan ya, dan begitu banyak tersita oleh walaupun terlihatnya sih mudah ya. Kita koneksi kita sekarang kan
menjadi lebih mudah sesungguhnya, tetapi kayaknya tersita banyak oleh oleh teknologi itu, kecuali kalau kita off kan ya. Oh iya. Ya, jadi tantangan terbesarnya tentu saja dengan kegiatan-kegiatan kita yang sangat menyita waktu. Jadi sehingga durasi Masiara itu kan sudah singkat, sudah tidak lagi beruntunglah kalau yang tadi yang saya katakan, memberikan salam dulu, kemudian mendoakan, kemudian kita membersihkan alam kuburan-kuburan itu, mungkin ada semak yang tumbuh, kan sebagai wujud menghormati leluhur ya, dan kemudian memberikan bunga. Ada yang saya pernah dengar bahwa bunga itu sungguhnya melambangkan kesejukan ya. Jadi bukan sekedar memberikan bunga sebagai simbol bahwa pernah ada orang yang datang, tetapi sebagai kesegaran ya, kan sudah dibersihkan, baru diberikan bunga ya, itu menandakan bahwa yang telah pergi ini masih ada orang yang masih ada yang masih hidup yang mengingatnya ya. Kan coba bayangkan kalau dilupakan total ya, jadi menjadi tidak ada lagi pesenya ya kan. Ya, jadi seperti itu ya, dengan berkunjung ke sana berarti memperlihatkan bahwa yang anak-anak yang ditinggalkannya itu masih ada solidaritasnya. Dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Bugisnya kan sire napaseh ya. Oke. Nah, Ibu, kemudian kekuatan spiritual apa yang dapat diterapkan untuk keluarga di zaman sekarang ini yang terkait dengan Masiara ini? Ya, itulah kekuatan spiritual. Tentu saja memang dari kecil sih ya, dari kecil bahwa kita ini adalah satu keluarga dan tentu saja memiliki rumpun ya, rumpun yang ada yang sudah pergi, ada yang tentu, dan kita semua akan ke sana juga. Dan selalu harus dikatakan bahwa kita ini harus mengingat yang telah pergi sebagai bahwa kita juga akan pergi ya. Jadi tidak boleh sombong ya, tidak boleh sombong. Walaupun bagaimanapun kesuksesan yang kita rasakan dalam kehidupan ini semua akan ditinggalkan. Bagaimanapun kecantikan kita sekarang akan semua juga punah. Ya, kekayaan akan punah. Seberapa siapa yang meragukan kekayaannya, misalnya Karun ya, tenggelamkan ke bumi. Katanya kecakupan ya, cakepnya Nabi Yusuf itu 99%, dan yang dibagi ke bumi cuma 1%. Dan apa yang bisa membuat membuat sombong hanya dengan cakep ya. Padahal Nabi Yusuf saja meninggal juga. Iya. Nggak ada yang abadi ya, Bu ya. Firaun yang begitu kaya ya, yang menganggap dirinya Tuhan, ya ternyata mati juga. Jadi walaupun berkuasa sekali, berakhir walaupun kaya juga sekali, ataupun kaya mati juga. Jadi intinya ya. Nah, Ibu, kemudian apa yang bisa kita wariskan untuk generasi-generasi sekarang dan selanjutnya, bagaimana tetap menghormati budaya Masiara ini supaya dia tidak punah dan tetap lestari? Itu yang serta melakukannya. Jadi kan sekarang agak sedikit bergeser juga sih dari siaran Masiara ke kubur itu, dan kemudian kan dilanjutkan setelah itu ke rumah-rumah ya. Jadi kan jadi bukan hanya bersiara kepada yang sudah meninggal, tapi justru dilanjutkan juga kepada yang masih hidup. Nah, begitu kan tradisi ini juga akan lestari kalau kita saling mengunjungi, saling bergembira ya. Dan ketika kita berkunjung itu kan disambut dengan makanan-makanan tradisional. Ini juga adalah ajang pengingat sih sebetulnya. Walaupun juga sekarang serba sudah berubah karena sudah tidak sanggup lagi membikinnya ya. Tapi alhamdulillah masih ada yang menjualnya. Seperti apa itu, Ibu?
Yang Ya, tradisional itu ya, seperti apa lapa-lapa apakah? Tumbuh atau bukan apa masuk gitu? toko petan rupa, Oh, iya iya iya. petan rupa, kemudian kadok minyak, Ah, ya, itu weh. atau Makanan apalagi langka tuh itu loh, Bu. ayam, Heeh. ayam apa tuh, Iya. ayam lengkuas Ikon yang itu, sangat langka itu benar. Iya. itu ya, itu Iya. Heeh. sudah sangat jarang, mungkin sudah Oke. kurang bisa Betul. melakukannya. Tapi Betul. kita masih tetap bersyukur Iya. karena ada penjual. Jadi Ah, iya. alhamdulillah kalau Ah, ada uang bolehlah ya. walaupun mungkin rasanya sudah agak berbeda dengan yang dulu, Bu ya. Tentu saja. Ya, saya berpikir itu jangan-jangan kurang lagi bumbu-bumbu dapurnya. Ah, Jadi iya. jadi alergi. Ah, ah. Oke, Ibu, ini sebagai closing statement terakhir ini apa yang bisa dibagikan untuk kami semua? Dari awal Masiara ini sampai akhirnya kita tetap bisa menurunkan menciptakan Masiara ini untuk anak cucu kita ke depannya. Ini kan masyarakat itu kan adalah kehidupan sosial ya. Iya. Jadi penguatan kohesi. Jadi dengan masyarakat kan kita seperti menciptakan lem ya, seperti menciptakan ikatan sosial antara sesama ya. Jadi momen berkumpulnya keluarga besar dari berbagai tempat ya, dan juga masyarakat ini kan menjadi penyelesaian konflik ya. Jadi mungkin ketika misalnya kita waktu-waktu masih sibuk kan masyarakat kan juga biasanya waktu-waktu libur kan. Oh iya, Jadi iya, iya. ya waktu libur kalau misalnya sesudah lebaran kan waktu libur. Nah, biasanya terjadi konflik-konflik ya kalau misalnya masa-masa kita jarang berkunjung. Nah, ketika berkunjung itu kan adalah masa untuk ini juga sebagai sarana yang orang sebut sebagai silaturahim ya, berbagi curhat lah, Iya. berbagi curhat ya, berbagi curhat. Iya. Dan pada waktu tersebut ketika kita berkunjung ke misalnya ke makam kan wadah untuk gotong royong ya. Jadi ini memang merupakan tantangan ya, tantangan baru buat kita semua. Dan jangan sampai boleh berganti perilaku tetapi nilai-nilainya saya kira Nah, tidak. itu dia. Oke. Iya. Ibu Prof. Dr. Gusnawati M. Hum selaku Ketua Departemen Sastra Daerah Fakultas Ilmu Budaya Unhas. Ibu terima kasih sekali sudah berbagi bersama kami pagi hari ini. Tetap semangat. Semoga di lain waktu kita bisa bincang-bincang lagi tentunya dengan topik-topik yang lebih beragam. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin Ibu. Sehat dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan yang sama untuk Pak Richard dan Iya. tentu saja kru-kru RRI yang lainnya. Iya, terima Terima kasih kasih Ibu. Iya. Sahabat budaya, terima kasih banyak perbincangan kita di siang hari ini di program Mosaik Budaya, Tradisi Masiara dan Budaya Bugis Makassar. Walaupun singkat tapi syarat makna, ingat, budaya harus tetap dipertahankan dan dilestarikan untuk kepentingan kita bersama dan sebagai jati diri bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Jam dinding menunjukkan pukul 5. Saya terbangun karena keramaian sekitar kos dan bunyi takbiran di masjid-masjid sekitar rumah kos ini. Kenalkan, nama saya Martin. 2 tahun